Tidak kebetulan bahwa Santo Mikhael Chua, gereja yang kita tempati ini, bersukacita karena ada anggota-anggotanya yang selama ini merindukan persatuan dengan Tuhan. Mereka tidak lagi menginginkan tanda salib sesudah komunik, tetapi mereka ingin menyangka dan bersatu dengan Yesus yang mereka imani. Tidak kebetulan juga hari ini gereja mengajak kita semua untuk hadir dan merayakan pesta Thomas yang tidak percaya. Setelah kebangkitan, ketika murid-murid yang lain berkumpul sedang takut dan berpikir bagaimana Tuhan yang adalah Raja mereka disalibkan, wafat, dimakamkan. Ketika perempuan-perempuan bersaksi bahwa dia tidak ada lagi di sana, Thomas berdiri di tengah-tengah mereka dan katakan, sebelum aku melihat luka pada tangan, kaki, dan lambungnya, sekali-kali saya tidak percaya. Karena itu bukan mau terima komunion pertama sesudah itu oleh dia. Tinggal tahu, toh bukan juga hari ini kita menghantar 28 anak ini hanya untuk mengisi absen sekolah bahwa sudah terima komunion pertama 28 siswa kami, lalu kita tepuk tangan bahwa Bapak Mama jangan bangga. Hari ini kami antar kami punya anak-anak pakai baju putih kebanggaan jas, lalu foto dan selesai hanya tempel di dinding rumah. Bukan, tidak selesai di sini. Harus ada kerinduan terus-menerus untuk ada bersama Yesus. Karena itu perjumpaan Thomas dengan Yesus, perjumpaan yang berbeda itu yang menyelamatkan dan membebaskan. Karena itu dengan iman dia katakan, ya Tuhanku, ya. Keberanian Thomas untuk mengakui Yesus di hadapan murid-murid yang lain. Petrus yang gaya pergi ke kubur setelah Magdalena bilang guru sudah bangkit. Tidak berani juga untuk katakan bahwa saya lihat dia dan dia bersanding begini. Juga bapak-bapak jangan bangga, tadi sudah disebutkan laki-laki dalam bacaan Injil tadi 5.000 orang laki-laki. Ibu guru, Ibu Den, ini karena sanggup banget, maka bapak-bapak sopan sekali. Coba urusan yang lain, panggil bapak-bapak. Mana usaha? Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan dalam peristiwa ini, dalam bacaan Injil tadi, Yesus menyuruh mereka duduk sebelum membagi-bagikan roti. Dan saat ini kita semua juga diundang oleh anak-anak kita ini untuk datang berhimpun, duduk di dalam gereja yang kudus. Santo
saya datang dan pergi. Yesus tak tinggal dalam hal. Maka duduk dalam arti ini memberi waktu, memberi kesempatan hening untuk bisa merenungkan sabda dan firman. Kalau hanya kerinduan untuk terima tubuh dan darah Kristus tidak cukup, tetapi harus mendengar apa yang dia katakan itu, agar kemudian itu berbuah dalam kasih setia, berbuah dalam cinta, berbuah dan perbuatan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, oleh karena itu jangan berpikir tentang mukjizat penggandaan roti itu. Saya boleh katakan seperti ini, Yesus membuat mukjizat itu yang pertama karena anak kecil yang punya roti dan rela untuk membagi-baginya. Maka kalau kita semua yang berhimpun di sini saat ini juga, kalau kita mengumpulkan apa yang kita bawa, pasti ada sisa. Semua pasti akan datang. Semua pasti akan berbagi. Karena ketika memberi, semakin banyak diberi juga. Tetapi semakin gigih dan menggenggam, hanya itu saja yang ini. Maka di sini Yesus mengajak kita untuk tidak menutup tangan dalam arti rezeki yang kita dapat tidak hanya untuk saya sendiri, tetapi berbagi. Kadang-kadang kita berpikir bahwa saya punya cengkeh tahunan hanya 50 kilo, tahun ini pasti 100 kilo. Pas berbuah banyak dengan kesibukan segala macam, cengkeh jatuh sendiri di tangan. Mau cari orang untuk petik, orang ini kikir begini, dia. Orang ini tidak pernah terlibat dalam kegiatan-kegiatan KBG, dalam kelompok. Pak setan yang di situ, mari kita buat yang lain. Akhirnya kau punya harapan untuk dapat rezeki yang lebih banyak, tapi kau lupa bahwa solidaritas, keterlibatan, kesetiaan kawanan itu yang memupuk, yang mengundang, yang menghadirkan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus dan yang saya cintai, harapan kita satu-satunya dengan peristiwa ini, meskipun dalam hari biasa ini, adalah yang pertama, semoga anak-anak ini tidak hanya rindu Yesus hari ini, tetapi Yesus mengajak mereka untuk senantiasa merindukannya. Yang kedua, semoga dengan penerimaan tubuh dan darah Kristus yang pertama kalinya ini juga mengajak mereka untuk menjadi saksi kasih iman yang setia. Kalau tidak menjadi Santo Mikael Panglima paling kurang tahu Bapak kami aku percaya dan sama. Paling tidak dalam merayakan Ekaristi tahu mengucapkan kembali kata-kata dari Rasul Thomas yang hari ini kita rayakan. Ketika imam mengangkat tubuh Kristus itu, bukan foto dan lihat begini, tetapi mengulang kata-kata Thomas, Tuhanku dan Allahku, Tuhanku dan Allah. Maka peristiwa hari ini dalam penerimaan komuni pertama
ajar juga untuk membagi apa yang kita terima saat Ekaristi Kudus itu. Kalau Tuhan sudah bisa mampu untuk membagikan dirinya kepada 5.000 orang dan kita semua yang ada di sini, kenapa kita juga tidak mampu untuk membagikan rezeki yang telah Tuhan berikan kepada kita pada yang itu? Makanya setiap kali ketika saya bagi tubuh dan darah Kristus, biar saya sendiri mau satu gereja penuh, saya tidak akan cepat-cepat tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus. Karena yang saya bagikan itu adalah Yesus, bukan saya, bukan waktu yang saya perlukan, tetapi keintiman dan kerinduan orang untuk juga bersujud dan menyembah kepada. Maka waktu saya bagi komuni dan angkat seperti ini, jangan lihat saya punya hidung pesek, lihat Yesus yang mau menerima itu. Jangan foto saya, karena saya sudah ganteng. Dan yang saya tunjukkan itu lebih ganteng dari saya. Sehingga dalam Ekaristi, dalam arti tertentu, Thomas yang kita rayakan itu hanya mau membawa kita untuk melihat dari dekat Tuhanku dan Allah. Tuhanku dan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus dan yang saya cintai, semoga peristiwa kegembiraan, peristiwa sukacita dan kabar gembira ini juga mengajak kita semua untuk juga merindukan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan senantiasa hadir di mana saja dan kapan saja. Di rumahmu juga Tuhan hadir. Karena itu, jangan pernah membiarkan setan untuk menguasai rumahmu, tetapi hadirkan Tuhan untuk menjadi tuan rumah di dalam kehidupan. Tuhan memberkati.